Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habib Channel. Pagi hari ini kita dapat garapan Vario 150 atau Vario 125 yang LED all. Nah, untuk kasusnya, jadi ini motor nggak bisa di starter ya. Nah, untuk mengetahui apa kerusakannya, kita cek satu-satu ya, kita urut mulai dari kunci kontak, aki, switch rem, tombol starter, relay kaki 5, ECM, sepul, CKP, dan yang lainnya ya. Barangkali nanti teman-teman dapat kasus yang sama, jadi bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, langsung aja tanpa lama-lama ya, kita mulai pengecekan dari yang pertama dulu ya. Kalau misalkan mau mengecek starter, pastikan akinya harus bagus ya. Nih, akinya harus bagus. Sebentar, saya ambilkan dulu untuk lampu ritingnya dulu. Nah, kita tes dulu pakai lampu riting, kita lihat kondisi akinya ini masih bagus apa enggak. Kayak di sini lampunya terang ya, nah berarti akinya masih bagus ya. Kalau misalkan lampunya redup atau misalkan akinya tekor atau istilahnya lemah ya, jadi nggak bakalan kuat kena starter. Walaupun misalkan kilometer jalan itu biasanya suka redup lampunya, soalnya strumnya kecil ya. Paham ya sampai di sini? Oke, nah berarti untuk akinya ini masih bagus ya. Nah terus gini aja, ini kan aki masih bagus ya. Si aki ini bila mana kita nyalakan nih ya kunci kontaknya, nah di sini kilometer dia bakal menyala ya. Kan kita mau starter nih, otomatis kalau misalkan mau starter kita harus neken dulu tombol kiri ataupun tombol kanan ya. Ya, tombol kanan ataupun tombol yang sebelah kiri. Perhatikan. Di sini kan nggak ada ya. Nah, sebentar, takutnya switchnya kurang bagus. Kita gunakan switch sebelah kanan. Saya pakai kaki soalnya yang sebelah kiri tak pakai, maksudnya lagi pegang kamera. Nah, di sini dia tidak ada respon. Begitupun untuk relaynya. Nah, ya. Jadi si relaynya itu ketika kita ketika kita tombol starter, si relaynya dia tidak bersuara atau tidak bunyi cetek ya. Kalau misalkan bunyi kan dia itu menandakan relaynya masih bagus, aktif ya. Apakah relaynya rusak atau dari yang lain ya. Nah, sebelum kita vonis relaynya rusak atau yang lain, kita cek dulu, kita urut dulu dari kabelnya ya. Jadi gini, kan kita tekan tombol starter nih, otomatis kita neken handle kiri maupun handle kanan ya. Nah, di handle ini dia ada switch nih ya, yang namanya switch. Baik switch sebelah kanan maupun switch sebelah kiri itu sama aja ya, ke bawahnya itu nyambung. Perhatikan di sini, kita perkenalkan dulu untuk warna kabel dan fungsinya. Ini warna hitam ini dia sebagai outputnya kontak ya, ataupun arus 12 volt. Nah, kita cek dulu nih. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman mau ngecek starter, kilometer itu harus menyala ya, atau akinya harus bagus. Kalau misalkan kilometer nggak menyala atau di sini nggak ada arusnya, starter nggak bakalan bisa ya. Jadi syaratnya arus 12 volt harus ada dulu nih yang masuk ke switch rem. Nah ya, kabel warna hitam. Nah, ketika handle kiri ditekan, nah arus 12 volt yang dari kabel hitam sini dia bakal tersalurkan ke sini, ke kabel warna hijau garis kuning ya. Kabel hijau garis kuning ini masuknya kemana? Ke tombol starter nih, ke sini nih. Ada nggak kabelnya ya? Ke kabel warna masuk ke tombol starter. Nah, ketika tombol starter ditekan, dia bakal mengalir lagi arusnya ke sini, kabel warna kuning garis hijau ya. Nah, sekarang kita tes dulu dari switchnya ada apa enggak. Sebentar, capitannya jangan lupa tempel ke negatif aki atau ke masa rangka atau masa bodi, sama aja. Oke, sekarang kita tes kabel warna hitam, sama aja ya, mau yang ini ataupun yang ini sama aja. Nah ya, nah jadi untuk arus 12 voltnya sudah masuk nih ke switch rem, baik yang kanan maupun yang kiri. Tuh udah ada ya. Nah, sekarang kita tekan
handle kanannya ataupun handle kiri. Nah, kita tergantung kita mau gunakan yang mana. Mau salah satu atau mau dua-duanya. Sama aja ya, jadi nggak ngaruh. Nah, kita coba dulu handle yang kanan. Kalau misalkan dia keluar arusnya, nah berarti switchnya masih bagus. Tapi kalau misalkan nggak keluar arusnya, nah berarti switchnya sudah mati. Oke, sekarang kita tekan handle kanannya. Nah, di sini dia tidak menyala ya, padahal ini sudah nempel. Nah, tapi di sini dia tidak menyala untuk lampunya. Oke, kita gunakan switch yang sebelah kiri. Oke, sudah nempel. Nah, sekarang kita tekan handle kirinya. Nah, perhatikan. Nah, berarti switch yang sebelah kiri ini masih bagus. Nyatanya di sini dia lampunya menyala. Paham sampai di sini? Oke. Berarti kita gunakan switch yang sebelah kiri. Ya. Soalnya switch yang sebelah kanan ini mati. Nah, adapun masalah diganti apa enggaknya nanti kita konsultasi sama yang punya. Oke. Nah, jadi ketika handle kiri ataupun handle kanan ditekan, nah jadi si arusnya dia mengalir ke sini dari kabel hijau garis kuning ini, ya baik yang ini maupun yang ini dia mengalir ke sini. Ya sama aja. Di ke bawahnya tuh dia satu, tapi ke atasnya dia dua, ya ke kiri dan ke kanan switchnya. Nah tapi yang masuk ke sini satu, ya jadi nggak nyambang lagi. Nyambang ya ke lampu rem. Sorry. Jadi fungsi switch sebelah kiri ataupun switch sebelah kanan itu ada dua fungsi. Yang pertama untuk starter dan yang kedua untuk lampu rem. Nah jadi bila mana handle kiri ataupun handle kanan ditekan, si lampu rem dia menyala. Nah untuk membuktikannya kita lihat nih. Ini boleh ditekan handle kirinya, tuh kan dia nyala ya. Oke, dimatikan nih switch sebelah kiri tuh kan. Oke, ditekan lagi handle kiri atau switchnya. Nah oke. Nah jadi ada dua fungsi ya. Yang pertama untuk starter dan yang kedua untuk lampu rem. Oke, sekarang kita tes ke kabel warna hijau garis kuning. Jelas ya kameranya. Oke. Nah sekarang kita tekan handle kirinya. Nah, dia ada kan? Jelas? Oke, dia kabelnya mengalir. Ini handle-nya nggak balik lagi, telat. Ada ya. Nah, berarti arus 12 voltnya itu sudah masuk ke tombol starter, ya. Nah, ketika tombol starter ditekan, dia arusnya bakal mengalir ke sini, ke kabel kuning garis hijau. Nah, untuk memastikan tombolnya masih bagus apa enggak, kita buktikan aja di sini. Ya, nah ini sudah masuk. Nah sekarang kita tekan tombol starternya. Jangan lupa sambil ditekan switchnya atau handle kirinya. Nah ini kita belum tekan. Kebetulan agak error nih switch sebelah kirinya. Jadi bisa di standby-in ya, biar saya nggak megang handle kirinya. Belum masuk. Coba handle kirinya, pangeunkeun. Nah, di sini ada ya. Nah, berarti kalau misalkan menyala seperti ini, berarti untuk arus 12 voltnya maksudnya gini. Kalau misalkan itu sudah ditekan, nah berarti untuk tombol startnya masih bagus, ya. Tuh kan, dia menyala. Oke. Cukup. Nah, ketika tombol starter ditekan, kabelnya kan dia mengalir ke kabel warna kuning garis hijau. Nah, kabel kuning garis hijau ini yang menuju ke mana ya. Nah jadi kabel kuning garis hijau ini dia yang masuk ke ECM nih, ke sini nih ya. Jadi dia masuk dulu ke ECM. Nah ketika diolah sama ECM yang tadinya kan arus 12 volt ya, yang tadinya arus 12 volt terus masuk ke ECM. Nah diolah sama ECM dia berubah lagi menjadi massa, bukan lagi arus 12 volt. Kan tadinya arus 12 volt nih. Nah dia berubah lagi menjadi massa. Nah masanya menuju ke mana? Ke relay kaki 5 ya, ke relay kaki 5 sini ya. Nanti kita buktikan sama-sama dan kita lihat untuk warna kabelnya. Oke. Nah sekarang kita cari dulu kabel warna kuning garis hijau sesuai dari keluaran tombol starter tadi. Nih ya. Ini masuknya ke sini, nggak nyabang lagi, langsung ke sini. Oke, sekarang kita cari kabelnya warna kuning garis hijau. Oke, sebentar kita cari dulu untuk kabel warna
kuning garis hijaunya. Nah pastikan kabelnya harus sama. Kalau misalkan maksudnya harus sama ya. Nah kalau misalkan ada yang kembar kabelnya, misalkan ada 2 atau ada 3, nah teman-teman bisa cek satu-satu pakai jarum pentul sambil ditekan tombol starternya, terus tempel ke sini. Yang mana nih yang menyala ketika saat ditekan tombol starternya ya, kira-kira seperti itu. Sebentar saya ambilkan dulu untuk jarum pentulnya, jadi supaya mudah untuk kita nempelkan ke kabelnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita sekarang tusuk dulu ke kabelnya ya. Kabel hijau garis kuning. Ini di sini ya. Kabel hijau garis kuning kita tusuk dulu. Oke. Nah, sekarang kita tekan tombol starternya. Handle kiri. Nyampe nggak ke sini arusnya nih. Nah, perhatikan di sini lampunya dia menyala ketika kita tombol starter. Nah, berarti kabelnya yang ini ya. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke, menyala ya. Jadi kabel kuning garis hijau yang keluaran dari tombol starter. Nah, terus ketika si arus ini dia masuk ke ECM atau ke ECU, terus kan dia keluar lagi nih yang menuju ke relay kaki 5 ya. Nah, keluarnya tuh warna apa ya? Kita lihat dulu dari relay kaki 5-nya warna apa ya, baru kita bisa mencari di sini warna kabelnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk warna kabelnya dari relay kaki 5. Nah, berhubung ini covernya belum kita buka, paling kita buka dulu ya, soalnya kita lihat dari bawah sini ya. Nah, oke, kita sudah lepas untuk box sikring atau akinya, jadi supaya lebih mudah untuk menelusuri jalurnya. Nah, sekarang kita cari dari relay kaki 5 ini ya. Jadi perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang belum tahu untuk relay kaki 5 ini. Jadi fungsinya ada 2. Yang pertama untuk pengisian ya, pengisian aki atau seperti ini. Kan aki itu kan pasti kalau misalkan di motor itu ada yang namanya sistem pengisian. Kalau misalkan nggak ada pengisian, yang pasti aki di strum yang dari aki diambil terus, sedangkan pengisiannya nggak ada. Nah, makanya ada pengisian ya dari motornya, tiap motor. Nah, jadi untuk relay kaki 5 ini fungsinya ada 2. Yang pertama untuk pengisian, dan yang kedua untuk yaitu starter ya. Jadi ada 2 fungsi. Nah, sekarang kita cari dulu, kita lepas dulu untuk relay kaki 5-nya. Oke, kita sudah lepas ya untuk relay kaki 5-nya. Nah, untuk relay kaki 5-nya apakah ini masih berfungsi apa enggak? Nah, sebelum kita ponis rusak apa enggaknya, kita cek dulu syarat-syarat dari kabel-kabel yang di sini nih atau pin-pin yang di sini ada apa enggak nih ya. Oke. Kita tempel ininya ke negatif atau ke masa. Nah, sekarang kita balikin. Nah, kita perkenalkan dulu untuk warna kabel dan fungsinya. Nah, di sini dia ada warna merah polos yang besar. Nah, merah polos ini yang pasti arus standby atau yang dari aki ya. Jadi baik dalam kunci kontak on maupun off dia selalu standby. Kita langsung aja kita colok. Nah ya, ini padahal kunci kontak belum kita kunci kontak boleh dipasang. Ini off ya kunci kontaknya. Tuh, kita on kan. Nah, tapi di sini dia selalu standby. Kita matikan lagi. Nah ya, di sini dia masih standby. Nah, jadi untuk kabel warna merah ini dia arus standby ya, kira-kira seperti itu. Nih yang di sini nih. Oke. Nah, untuk pengisiannya berarti sebentar kita lihat dulu untuk kabelnya. Untuk pengisiannya sebentar.
Oke, kita sudah ambilkan multitester ya. Jadi supaya teman-teman bisa melihat untuk apa namanya, untuk relay kaki 5 ini. Nah, makanya saya terangkan dulu untuk fungsi daripada relay kaki 5 ini. Nah, di sini dia ada 5 pin. Nah, yang pinggir ini dia positif dan negatif, baik yang ini positif maupun yang ini negatif, atau misalkan yang ini positif berarti yang ini negatif ya. Intinya yang kedua pin yang di sini itu adalah positif dan negatif. Nah, jadi relay ini yang pertama untuk pengisian dan yang kedua untuk starter. Nah, untuk pengisian biasanya itu sekun yang di sini dan sekun yang di sini itu sudah menempel. Nah, adapun sekun yang misalkan yang di sini dia nempel ke sini, itu pastikan pemicu yang di sini harus ada dulu positif dan negatifnya, baru sekun yang di sini dia bakal nempel ke sini. Nah, ketika tombol starter, maksudnya ketika starter udah beres mesin hidup, nah dia bakal balik lagi ke sini. Yang tadinya di sini nyambung ke sini, ada pemicunya, dikarenakan starternya sudah jalan, dia kembali lagi ke pengisian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengetahui relay ini masih bagus apa enggaknya, kita tempel dulu nih, yang nyambung yang mana nih? Yang sekun yang ke sini atau yang ke sini? Oke, kita tes dulu. Oke, jalan ya, atau nyambung multitesternya. Oke. Sekarang kita tes sekun yang di sini tempel ke sini. Nah, di sini dia nggak nyambung. Ya, biasanya sekun yang di sini ke sini nih untuk pengisian, tapi di sini nyatanya nggak nyambung. Nah, ke sini juga nggak nempel. Ya. Nah, kalau misalkan ke sini nempel, biasanya itu ada pemicunya dulu, positif dan negatif. Nah, baru relay ini aktif. Nah, di sekun yang di sini dia nyambung ke sini. Oke. Dia nggak nyambung ya. Biasanya ini nih, sekun yang ini dan yang di sini untuk menggerakkan starter. Di sini nggak nyambung. Nah, saya akan ambilkan dulu relay yang normal atau yang masih berfungsi atau yang bagus ya. Jadi supaya teman-teman bisa membedakan mana yang masih bagus, mana yang sudah rusak. Oke, kita sudah ambilkan ini relay yang motor normal atau yang masih bagus. Nah, ini relay yang bawaannya ya. Kita taruh dulu di sini. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Sebentar. Mungkin di bawah saja. Oke, nyambung ya ampermeternya. Nah, sekarang kita tes sekun yang di sini tempel ke sini. Nyambung apa enggak nih? Kalau misalkan nyambung, nah berarti relay ini masih bagus. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, nyambung ya. Nah, berarti relay ini masih bagus. Nah, relay yang ini berarti mati. Ya. Jelas sampai di sini? Oh ya. Oke, paham? Oke. Oke, berarti relaynya ini yang bawaan motor ini mati, dan yang ini nanti kita tes ya. Nah, sekarang sebelum kita pasang, kita cek dulu syarat-syarat yang di sini. Ya, walaupun misalkan relaynya udah ketahuan nih relaynya mati gitu. Oke, di sini nah berarti posisinya seperti ini. Nah, berarti untuk pengisian ya. Ini kabel warna ini sebentar. Nih, biasanya kabel warna kuning, ini kabel warna kuning merah garis kuning ini kan untuk pengisian yang menuju ke box kering ke sini nih ya. Keluaran dari ECM ketika kabel ketiga ini misalkan gini, spool dia berjalan, misalkan motor hidup. Nah, kabel yang ketiga ini dia bakal mengirim arus ke ECM. Nah, diolah sama ECM, dia keluar lagi warna kuning warna merah garis kuning ya. Nah, ini untuk pengisian, jadi keluaran ECU ya setelah masuk kabel ketiga pas ini yang dari spool ya. Pengisian jalan, masuk ke ECU, diolah sama ECU, keluar lagi ke warna kuning, warna merah garis kuning. Nah, merah garis kuning ini yang menuju relay kaki 5. Nah, adapun warna hijau ini dia sebagai masanya ECU ya. Ini yang besar sini, ini masa ya. Oke. Nah, berarti kabel warna kuning ini dia masuk ke sini. Kita bahas pengisian dulu nih ya. Nih, di sini ada ya kabelnya. Nah, paham sampai di sini? Jelas ya? Oke, dia masuk ke sini. Maksudnya kan dia sampai ke sini.
untuk relay apa untuk pengisiannya. Terus dia nyambung lagi ke sini. Ya. Nyambung lagi ke sini, terus masuklah ke aki dari kabel warna merah ini. Oke. Nah, sekarang untuk starter, kita kan ini nggak nyala ya untuk starternya. Mungkin untuk pengisian teman-teman sudah paham. Nah, sekarang kita tes untuk starternya, ya. Jadi relay kaki ini kalau pengen dia ada bunyi cetek, dia ada pemicunya. Nah, adapun untuk pengisian itu sudah berjalan sendiri, ya. Jadi sekun yang di sini dia sudah nyambung ke sini. Nah, berarti sekun yang di sini dia harus nyambung ke sini ketika ada pemicunya. Nah, sekarang kita cari pemicunya, positif dan negatif. Posisinya sebelah kiri. Sebentar, posisi relaynya seperti ini. Nah, berarti sekun yang di sini sama yang di sini ya kita balikin. Nah, di sini dia ada kabel warna merah warna hitam garis putih. Ini sebagai arus 12 volt nih. Biasanya kalau misalkan kabel warna hitam garis putih. Nah, sekarang kita kunci kontak, kita on kan dulu. Nah, di sini dia menyala. Nah, berarti arus 12 voltnya itu sudah standby, ya, sudah siap. Nah, sekarang kita tinggal cari masanya. Masanya warna apa? Kita lihat lagi dari sininya. Ya, ini kan arus 12 volt. Nah, berarti yang sebelah sini. Nah, ini nih. Kabelnya warna kuning polos. Nah, ya, warna kuning polos. Nah, kembali lagi ke sini. Dari ECM-nya dulu. Ya. Sebenarnya dari situ juga bisa. Nah, tadi kan kepalang kita sudah ngebahas dari sini. Jadi kita cari kabel warna kuning polos yang dari keluaran ECM. Kita cari dulu warna kuning polos. IPK mana? Kumaha cenah? Sebentar kita lepas dulu. Kita sambil cari untuk warna kabel kuning polos. Jangan ada misalkan kuning garis hijau dan kuning garis lain ya, tapi kuning polos. Nah, kita sudah ketemu ini di ujung sini nih. Bukan di ujung ya, tapi sebelum yang di ujung di sini nih ya, barisan sini. Sebentar, kita jarumnya mana ya? Oke, kita tusuk lagi warna kuning polosnya. Oke. Nah, kita masukin ya. Set. Terus kita tes warna kuning polos. Nah, ini kan kita mau mengecek yang namanya massa. Nah, untuk capitannya ganti ke positif aki. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tes di sini. Dia ada apa enggak nih masanya nih, ya. Oke, kita kunci kontak, kita on kan. Kita double starter. Nah, berhubung switch sebelah kirinya nggak ada yang megangin, sebentar saya akalin dulu biar dilangsungin. Oke, kita dibantu lagi. Kebetulan ada lagi nih orangnya. Oke, sambil switch sebelah kiri kita tekan, kita tombol starter. Apakah kabel kuning dia mengeluarkan massa apa enggak? Sebentar. Yuk, sebelah kiri udah ditekan, kunci kontak on. Nah, di sini belum keluar ya masanya, atau belum connect kali ya, sebentar. Sebentar, ini belum connect ya, belum keluar masanya atau lampunya. Oke, touchpad-nya bagus. Tuh, touchpad-nya bagus, nyala. Tapi di sini dia tidak menyala untuk masanya. Ya, apakah ECM-nya apa enggak nih? Sebentar kita pastikan. Di sini harus connect dulu. Atau sebentar, ini kabelnya benar apa enggak nih ya? Takutnya saya keliru. Kuning polos. Oke, di sini nggak ada warna kuning lagi ya selain ini. Tuh. Oke, berarti bener warna kabelnya yang kuning polos dan untuk kabelnya yang ini.
handle kiri Ip. Nah di sini belum keluar untuk arusnya. Sebentar, apakah ini ecunya? Oke, di sini nggak keluar ya untuk arusnya, bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini kabelnya warna kuning polos, tapi di sini belum mengeluarkan massa untuk si ECM-nya. Tuh, ya. Jadi si ECM-nya belum ngeluarin massa. Ya, apakah ECM-nya? Sebentar. Jarumnya lepas, kita perbaiki dulu. Oke, lanjut ya. Jadi untuk sinyal massanya perhatikan ya, kabel warna kuning yang di sini yang dari keluaran dari ECU. Sebentar, terlalu dekat. Kita tekan tombol starternya. Nah, sekarang dia keluar. Tadi kan pada saat pertama itu nggak keluar ya. Nah, kita pakai ECM yang lain. Ini pakai ECM yang ini nih. Ya. Terus kita lepas lagi, pasang lagi ke bawaannya. Di sini dia tiba-tiba keluar. Ya, sebentar. Tuh kan keluar ya. Oke. Nah, apakah dari ECM-nya dia semacam ada yang lemah, baik resistor atau dioda atau yang lainnya? Ya, sehingga harus dipancing dulu. Tuh, baru dia keluar. Nah, ya. Nah, berarti kabel kuning polos ini dia sekarang sudah mengeluarkan massa. Nah, kalau misalkan di sini ada, yang pasti ke relay ya, ke relay kaki 5-nya berarti sudah ada nih yang di sini nih. Oke, perhatikan, kita tekan tombol starternya ya. Sebentar. Ip, handle kiri Ip. Tuh, ya. Nah, sekarang dia ada. Nah, berarti arus 12 voltnya ada, sinyal massanya ada. Nah, berarti pemicunya sudah ada dua-duanya, ya. Nah, ini kan relay yang lama nih, yang bawaan nih, ya. Kita tadi sudah tes bahwa tidak ada untuk pengisian doang ya. Ini yang kesini tidak ada pengisian. Tapi untuk starter kita nggak tahu. Soalnya kan kalau misalkan untuk starter itu harus ada pemicunya dulu. Apakah starternya bisa apa enggak? Kalau misalkan masih bisa, nah berarti relaynya masih bagus, khusus untuk starter doang. Akan tetapi kalau misalkan untuk pengisian itu tidak ada. Soalnya di sini dia tidak tersambung. Beda dengan yang ini. Yang ini kan dia nyambung ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita tes ya untuk starternya. Oke, kita double starter. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bisa terip. Kemari, beres. Nah, starternya jalan ya. Alhamdulillah, motornya juga hidup. Oke. Ip, obeng kembang. Nah, ya. Siap. Oke, starternya sekarang sudah hidup ya, alhamdulillah. Oke, kita double starter lagi. Oh ya. Nah, sekarang kita tes untuk pengisiannya. Ini jalan apa enggak nih? Soalnya kan tadi relaynya enggak istilahnya enggak nyambung ya, atau enggak connect untuk pengisiannya. Nah, untuk membuktikannya kita lepas nih positif akinya. Kalau misalkan pengisian tidak jalan, otomatis kan yang ke aki itu pasti nggak jalan ya, aki pasti tekor. Nah, sekarang kita lepas dulu untuk positif akinya. Nah, ya. Jadi ketika positif aki dilepas, si motor dia mati. Soalnya kenapa? Jadi pengisian nggak jalan. Nggak jalannya kenapa? Yaitu gara-gara relay kaki 5-nya tidak tersambung. Ya. Atau sekun yang di sini dia nggak nyambung ke sini. Nih, sekun yang di sini dia nggak nyambung ke sini. Ya. Nah, sekarang kita pasang relay yang normal. Nanti kita lihat apakah ketika positif akinya dilepas, si motornya dia masih hidup apa enggak. Yang seharusnya ketika positif aki dilepas, si motor harusnya masih bisa hidup. Ya. Jadi pantas motor ini enggak, maksudnya susah hidupnya. Kata yang punya ya wajar, soalnya pengisiannya dia tidak berjalan. Yang seharusnya tanpa aki itu masih bisa hidup. Nah, aki tekor, aki lemah, itu si motor dia nggak bakalan bisa hidup. Soalnya nggak ada arus, baik ke injektor, ke yang lainnya juga ya, ke full pump. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk positif akinya. Oke.
sekarang kita pasang relay yang lama, maksudnya yang baru. Ini yang lama nih ya. Oke, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di starter lagi boy. Oke, starter jalan ya. Oke, perhatikan starter jalan. Mesin hidup. Nah, sekarang kita lepas positif akinya. Tuh ya, si motor dia masih bisa hidup ketika positif aki kita lepas ya. Jadi nggak harus mengandalkan setrum yang dari aki, tapi dari pengisian ya. Jadi tanpa aki juga ini masih bisa hidup. Beda dengan relay yang ini ya. Jadi relay ini mati khusus untuk pengisian. Nah, adapun untuk starter ini masih bisa ya, tapi tetap ini harus diganti ya. Oke, satu lagi ya, ini kan sekalian mau diganti untuk seal water pumpnya ya, soalnya netes di bagian bawah sini nih. Nah, satu lagi, nah jadi ketika relay ini aktif ya, kan sudah ada ya pemicu, dan maksudnya sudah ada pemicunya baik arus 12 volt maupun masanya. Nah, relay aktif ya. Sebentar, perhatikan sekali lagi. Nah ya, jadi si relaynya dia bunyi cetek cetek cetek. Nah, itu menandakan relay ini sudah aktif dikarenakan sudah ada pemicunya. Nah, relay aktif, jadi si relay memerintahkan kepada ECM untuk mengasih arus ketiga kabel. Ketiga ini nih, kabel yang di sini ya. Kalau nggak salah ukurannya tuh 2 atau 3 voltan kalau nggak salah ya. Nah, kabel ketiga ini ya, yang tadinya bukan yang tadinya kan si ECM ini dikasih arus oleh kabel ketiga ini ya, soalnya pengisian jalan. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi si kabel ketiga ini dikasih arus oleh ECM untuk segera menghidupkan starter ya. Nah, ketika kabel ketiga ini dikasih arus, kan ke spool nih di sini nih ya. Nah, spool dikasih arus, dia bakal menjadi medan magnet si spoolnya ya. Jadi magnet ketemu magnet, kan si spool dia menjadi magnet ketemu magnet. Nah, disitulah terjadi pergerakan. Itu kan yang namanya sistem ACG, beda dengan dinamo starter. Kalau misalkan dinamo starter, starternya tuh atau si kruk asnya tuh digerakkan oleh dinamo starter, beda dengan sistem ACG. Untuk sistem ACG seperti ini. Jadi spool menjadi medan magnet ya, dikarenakan dikasih arus 12 volt menjadi medan magnet ketemu magnet ya. Ini kan magnet nih mangkoknya nih ya. Nah, disitulah terjadi pergerakan ya. Kira-kira sampai di sini paham ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ya, dari kabel ketiga ini dia keluar nggak nih arusnya. Kalau misalkan nggak keluar, nah berarti ECM-nya rusak ya, walaupun misalkan relay sudah aktif. Tetapi kalau misalkan si ECM-nya dia tidak mengeluarkan arus ke kabel ketiga ini, saya pastikan si ECM-nya rusak. Tapi kembali lagi ke yang tadi, syarat-syaratnya sudah ada apa belum nih ya. Oke, di sini relaynya sudah aktif ya. Nah, harusnya si ECM ini dia sudah bisa mengeluarkan arus. Oke, kita pakai lampu riting ya, kita cek satu-satu. Nah, ini juga nanti kalau misalkan ini keluar arusnya, itu juga atas pembacaan sensor CKP. Nanti kita secara paksa kita putar magnetnya supaya sensor CKP ini sambil putar magnetnya kita mencari sudut yang pas, yang dikasih arus dulu yang mana nih ya, ketiga-tiganya atau salah satunya atau dua-duanya. Maksudnya misalkan ada dua nih kasih arus, atau satu-satu, atau memang tiga-tiganya ya. Soalnya tiap motor itu beda-beda. Ada yang memang dua, misalkan dua nih dikasih arus, terus yang satu enggak. Terus misalkan yang satu dikasih arus, yang dua enggak ya, tergantung versi bawaan motornya ya. Soalnya kan tiap motor itu sekali lagi beda-beda. Oke, sekarang kita kita cek kabel warna merah garis biru ya. Kita sambil tekan, jangan lupa ya kalau misalkan mau mengecek arus ini harus sambil ditekan tombol starternya, begitupun switch remnya.
Nah sekarang kita langsungin dulu untuk switch remnya, soalnya apa namanya, biar enakan ya. Sebentar saya langsungin dulu untuk switch remnya. Oke, kita sudah langsungin pakai kawat ya. Jadi kita supaya neken tombol starter doang. Nah sekarang kita cek kabel warna merah garis biru ya. Sekarang kita tekan tombol starternya. Pastikan di sini dia harus keluar arus ya, atau si lampunya dia menyala. Oke, kalau misalkan tidak menyala, teman-teman sambil putar magnetnya ya. Atau saya videonya seperti ini. Ini lampu, itu magnet ya. Nanti kalau misalkan lampunya nggak nyala, magnetnya kita sambil putar ya. Soalnya kenapa sambil diputar? Nanti kan di sensor CKP ini kan dia membaca yang mana dulu nih yang dikasih arus. Nih dari kabel ketiga ini ya, kabel hole atau putih garis biru, putih garis merah, dan putih garis hitam. Nah kalau misalkan sensor CKP-nya rusak atau bermasalah, biasanya nanti suka ngedip 52. Jadi ada kode kerusakan ya. Jadi si lampu milnya nanti bakal menyala. Nih lampu milnya bakal menyala. Yaitu kalau misalkan sensor CKP rusak 52 kedipan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, nah berarti sensor CKP-nya masih bagus. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita tes aja langsung. Kita double starter. Perhatikan lampunya nyala apa enggak. Kalau misalkan nggak nyala, kita sambil putar magnetnya. Jangan lupa sambil ditekan tombol starternya. Perhatikan lampunya. Di sini dia menyala ya. Nah, berarti kabel merah garis biru dia sudah mengeluarkan arus ya. Nah sekarang kita tes kabel warna merah garis putih yang tengah sini nih. Sebentar, ini yang tengah sini. Nah dia sudah mengeluarkan arus juga. Nah berarti nggak usah diputar magnetnya, soalnya itu sudah sudah menemukan sudut yang pas ya. Oke, perhatikan lampunya menyala. Sekarang merah garis kuning. Nah merah garis kuning ini dia tidak menyala. Berarti yang menyala itu kabelnya merah garis biru dan merah garis putih ya. Nah untuk supaya menyala kabel merah garis garis kuningnya, kita sambil putar magnetnya ya. Kita sambil putar magnetnya. Nah berarti kabel merah garis putih merah garis kuning ini dia belum menemukan sudut yang pas ya. Oke, sekarang kita sambil putar magnetnya. Oke, bisa jelas ya? Apa jelas ya? Nggak kelihatan, maksudnya bukan nggak kelihatan, sorry, maksudnya nggak nyala lampunya. Oke, kita sambil putar magnetnya. Perhatikan, sambil ditekan tombol starternya. Sekarang dia menyala ya, dia menyala. Oke, kita tes kembali, kita balikin lagi. Oke, merah garis putih dan merah garis biru. Nah merah garis biru dia nggak menyala ya, soalnya kan tadi kita sudah putar magnetnya. Nah sekarang kita putar kembali magnetnya. Tuh dia nyala ya, kalau misalkan sambil diputar magnetnya. Nah berarti nyalanya secara gantian ya, jadi dua dikasih arus, yang satu enggak ya. Terus dua yang sebelah sini dikasih arus, yang satu enggak ya. Jelas sampai di sini. Nah berarti si ECM dia sudah mengeluarkan arus ya. Nah arus ini dia bakal masuk ke spool. Nah seperti yang saya bilang tadi, spool kalau misalkan dikasih arus, dia bakal menjadi medan magnet. Nah magnet ketemu magnet, nah disitulah starter atau si kruk asnya dia mutar ya. Oke, nah sekarang kita pasang kembali untuk songket ECM-nya. Nah seumpamanya begini, arus yang di sini dia sudah keluar ya, sudah ada ketiga-tiganya. Nah akan tetapi si magnet tetap dia tidak mau jalan ya, relay bunyi cetak-cetek. Nah pastikan songket di sini dia tidak boleh ada yang gosong. Kalau misalkan ada yang gosong, itu nanti sistem starternya bakal terganggu ya. Soalnya kabel ketiga fase ini dia rawan gosong ya, baik yang Vario, PCX dan yang lainnya yang menggunakan kabel ketiga fase ya. Oke, kita double starter aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, starternya jalan ya. Tuh. Oke, sampai di sini paham untuk jalur starternya dan untuk
komponen apa aja yang berkaitan dengan yaitu starter ya. Nah, dikarenakan starternya sudah jalan, kerusakannya cuma di relay kaki 5-nya aja ya. Ya walaupun misalkan durasinya lama, nah akan tetapi kita menerangkan dari mulai aki, kunci kontak, tombol starter, switch rem, ECU, sensor CKP, magnet dan spool dan yang lainnya ya. Untuk jalurnya kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk untuk videonya ya. Kalau misalkan ada kesalahan atau kehilapan dari saya, sekali lagi mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Oke, dikarenakan motornya sudah bagus, mungkin ini saya yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.